Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى 4 نفر تال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائم في شهر رمضان صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman rahimnya, pada pagi hari ini kita dapat berwajah lewat online ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula salawat salam Allah limpah curahkan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua terlimpah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-7 ya, insyaallah mudah-mudahan lancar sampai berbuka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini mari kita bahas sama-sama tentang golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin teman-teman pemirsa rahimakumullah, kita sekalian sebagai orang mukmin, orang yang beriman, harus percaya dengan hal yang gaib, masuk adanya surga, adanya neraka, adanya jin, adanya syaitan, adanya hari kiamat dan hari akhir alam kubur. Ini harus kita percaya karena kita yakin di antara tanda orang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Jadi dalam hadis di atas, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adanya kerinduan surga. Ini sangat-sangat unik. Biasanya manusia yang rindu kepada surga, ini sebaliknya. Surga rindu kepada orang atau calon penghuninya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hadis ini dinyatakan bahwa ada 4 golongan. Ada berapa? 4 golongan yang Allah karuniai bahwa surga rindu kepadanya. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Ini adalah hobi, jadi suka. Orang yang baca Quran karena senang, bukan hanya karena terpaksa atau merasa beban sebagai ibadah, tapi suka. Nah, orang yang termasuk golongan ini adalah golongan talil Quran. Ini adalah orang yang dalam hatinya selalu rindu membaca Al-Quran. Jadi membacanya, kemudian bisa berusaha memahaminya dan juga tentu berusaha mengamalkan. Nah, ini termasuk golongan yang termasuk dirindukan atau mushtaqatun dari surga ini. Mushtaqatun ini masuk daripada golongan yang suka membaca Al-Quran. Nah, pembelajaran untuk kita adalah bahwa kita sebagai manusia, bagaimana mungkin kita bisa menyempatkan sebaik mungkin waktu belajar kita, waktu kita masih usia apapun untuk baca Al-Quran. Sebisa kita, meskipun terbata-bata, meskipun masih mengeja bahkan, dan yang paling utama yang paling lancar, merdu dan juga punya bacaan tilawah dan terutama ilmu tajwidnya bagus dan diiringi dengan tahsin dan juga tilawah yang bagus, itu yang paling utama. Maka kita harus senantiasa membaca Al-Quran dalam rumah kita. Biasakan rumah kita penuh dengan baca Al-Quran, sehingga dengan demikian nuasa atau suasana buruk rumah kita akan tersingkirkan. Jangan guna Quran seperti jimat ya. Jimat maksudnya apa? Taruh Quran di atas rumah, di atas pintu, di atas lemari untuk jaga uang, jaga rumah. Quran bukan seperti itu. Quran digunakan untuk kita sebagai pedoman hidup. Untuk doa juga boleh, zikir juga boleh.
tapi senantiasa kita berusaha membaca Al-Quran, kemudian sambil kita nyetir, sambil hafalan. Di waktu senggang, ada waktu longgar ketika kita di waktu jaga toko, mungkin sambil nunggu pelanggan, nunggu tamu yang di kantor ini, saat mungkin nggak ada kerjaan yang menguras pikiran tenaga, sempatkan baca Al-Quran. Kenapa? Kita ingin termasuk golongan termasuk talil Quran. Tak lupa juga kita senantiasa mendorong keluarga kita, anak kita, istri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita meninggalkan generasi yang buta baca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ayo, mari kita dorong anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Silakan dengan ustadz, dengan kiai, ke TPA, ke pondok ataupun ke masjid yang ada di situ tempat pembelajaran Al-Quran. Ini sangat penting karena Quran adalah pedoman hidup kita, bakal daripada bekal di akhirat, dan juga menjadi bagian dari zikir, bagian daripada kita menerima Al-Quran. Ya, jadi itu golongan yang pertama, talil Quran, golongan yang diridhokan oleh surga, golongan yang termasuk adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidhil lisan. Golongan yang kedua yang Allah karunia surga ridho kepadanya adalah golongan orang yang menjaga lisan. Ya, ingat, lidah tidak bertulang. Orang mungkin terluka karena goresan pisau, bisa sembuh dengan obat. Tapi kalau sudah terluka gara-gara lisan, itu sangat-sangat susah sembuhnya. Bahkan bisa timbul rasa luka yang sangat panjang, bahkan naudzubillah sampai seumur hidup. Nah, untuk itu mari kita menjaga lisan kita. Jangan mudah mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, menjatuhkan orang tanpa ada alasan yang benar. Nah, jangan sampai termasuk orang yang muflis. Atau muflis adalah yang bangkrut. Jadi akhirat itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian tentang muflis itu?" "Apa itu ya Rasulullah?" "Muflis golongan yang bangkrut." "Oh, golongan yang nggak punya harta benda." Bukan. Golongan muflis adalah golongan yang kelak di akhirat datang dengan amal ibadahnya, ibadah sholatnya, ibadah zakatnya, ibadah sodakohnya, ibadah yang lain-lain. Kemudian dia menyatakan, "Ya Allah, ini berlaku." Nah, datang orang yang pernah dia sakiti, "Ya Allah, dia memang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, zakatnya bagus, tapi dia pernah menyakiti saya. Ya Allah, tolong berikan pahala ibadahnya kepada saya." Nah, maka diberikannya Allah itu pahalanya orang tersebut kepada yang pernah dia sakiti, pernah dia zalimi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dia, "Ya Allah, ini pahala zakatku, ya Allah, ini ibadah zakatku, ya Allah." Nah, datang orang pernah disakiti lagi, pernah dia zalimi, pernah dia fitnah, pernah dia gunjingkan. Maka pahalanya orang tersebut diambil kepada orang yang pernah dia zalimi tersebut, yang pernah fitnah, pernah dia jatuhkan. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu jaga lisan kita daripada termasuk orang yang mudah berkata-kata yang buruk. Nah, sekali lagi, golongan yang menjaga lisannya adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah mut'amil ji'an. Golongan yang termasuk dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, ini adalah termasuk yang dirindukan surganya Allah. Jadi kalau ada orang lapar, membutuhkan, ini dalam pengertian harfiah bisa langsung beri makan atau beri pekerjaan. Ada saudara kita butuh makan, butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Kalau memang ada pekerjaan seperti itu, kita berikan, kita bantulah mereka ini. Contohnya mungkin samping kita, jangan kita sibuk memberi sedekah, berangkat haji, umroh, kemudian kita lupa dari saudara-saudara terdekat kita. Jangan sampai di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan makan, butuh pekerjaan atau membutuhkan sedekah. Ini adalah lebih utama bersedekah atau beri makan yang terdekat dengan kita. Kenapa? Karena nanti kelak dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, sebisa mungkin kita dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita senantiasa memberi makan
baik keluarga, sahabat, teman, saudara, dan juga adetolan yang membutuhkan. Lebih utama lagi yang berpuasa, orang yang memberikan makan pada orang yang berpuasa saat dia berbuka atau dia mungkin untuk sahur, maka termasuk membatalkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Ya, ini orang yang ketiga, orang yang termasuk dirindukan surganya Allah adalah mut'imil ji'an, yang memberi makan kepada yang kelaparan. Ya, itu. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Nah, golongan yang rindu atau dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, terpenuhi rukun dan syaratnya, insya Allah dia jika sungguh-sungguh, dia kemudian berusaha menjaga puasanya, termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa bukan hanya fisik saja. Ya, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaimul awam, puasanya orang yang umum atau biasa. Apa itu? Puasa yang terpenuhi rukun dan syaratnya aja. Dia nggak makan, nggak minum dari semenjak subuh atau imsak kalau dalam perhatiannya ya, imsak sampai tenggelam matahari. Dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Dia termasuk memenuhi rukun syarat puasanya. Nah, ini yang puasa standar. Jadi ya nggak makan, nggak minum, tahan, betul-betul tahan. Tapi maaf, mulutnya masih berkata kurang baik, tangannya kadang kurang yang baik ya, mungkin masih kerja yang kurang baik. Ini termasuk puasa orang biasa. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita puasanya cuma dapat lapar dan dahaga doang, nggak ada manfaat secara batinnya, secara akhiratnya juga. Ini puasa orang awam. Puasa yang kedua, puasanya khusus. Puasanya orang yang tahap kedua atau tingkatan kedua adalah puasanya orang yang spesial, yaitu dia yang berpuasa fisiknya, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, juga nggak. Yang ditambah ini yang paling penting, dia menjaga anggota tubuhnya dari perkara yang tidak baik. Contohnya, ketika dia puasa, dia menjaga daripada menggunjing orang, daripada mencaci pakai orang, memfitnah orang. Tangannya mengerjakan yang baik, mulutnya menjaga yang baik, tangannya, kakinya melangkah kepada hal-hal yang baik. Kemudian pendengarannya, dia mendengar hal-hal yang baik, telinganya itu digunakan hal yang baik. Kemudian yang lain-lain pula, badannya juga untuk hal yang baik. Sekali lagi, ini puasanya khusus, insya Allah pahala lebih daripada puasa yang di bawah tadi. Nah, itu. Yang ketiga, puasanya yang primer atau khusus. Puasa khusus adalah puasanya yang orang yang punya derajat lebih tinggi. Puasa khusus adalah puasanya mereka yang pertama, dia mengerjakan puasa dengan baik, walaupun syaratnya syariat terpenuhi, tidak makan dan minum. Kedua, menjaga panca inderanya daripada hal yang tidak baik. Yang ketiga ini, dia menjaga hatinya daripada perasaan, prasangka atau sakwa-sangka yang tidak baik, ya, atau perkara niat yang nggak baik pula. Jadi puasa yang ketiga ini puasanya yang agak berat. Hati kita berusaha terjaga daripada hal yang tidak baik. Nah, ini tingkatan kita dalam puasa. Jadi, mari jadikan puasa Ramadan dengan penuh kebaikan, kebajikan yang baik, kemudian terpenuhi dengan segala sunnah-sunnahnya yang lain, sehingga termasuk orang yang beruntung mendapatkan rahmat Allah dengan pahala puasa yang sempurna. Allahumma amin. Demikian dari saya. Sebelum kami tutup, kami ulaskan dari awal, rangkuman sedikit-sedikit. Yang pertama, bahwa golongan yang dirindukan surganya Allah, yang pertama adalah orang yang hobi membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberikan makan orang yang membutuhkan atau kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.